Selamat pagi semuanya. Mhm. Apakah suara saya cukup jelas, Jelas, Pak Kak. Yongki? Baik. Jelas, Kak. Ya, saudara, mari kita langsung aja. Kita mau belajar lebih dalam lagi cara mempraktekkan disiplin rohani. Nah, ini penting, saudara, karena ya kita adalah pemagang-pemagangnya Kristus. Kita lihat di PowerPoint yang kedua. Nah, saudara perhatikan gambar ini, saudara. Ya, kita adalah pengikutnya Kristus. Nah, kata pengikut, matetes, itu artinya saudara kita adalah pemagangnya dia. Ya, kita ikut dia, satu kuk dengan dia. Nah, Tuhan Yesus akan latih kita di lapangan. Nah, fokusnya adalah supaya manusia batinnya kita yang berubah, saudara. Tiap hari berubah. Ya, sampai kita menjadi seperti pohon yang baik, ya gambar paling kanan, pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Ya, itu sebabnya kita ulangi lagi 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya ingat manusia lahiriah kita makin merosot. Jangan fokus ke manusia lahiriah kita, karena nanti kita akan tawar hati, ya. Tapi fokus ke manusia batiniah kita, yang di dalam jiwa kita, ya, yang udah rusak, perlu diperbaharui tiap hari. Nah, bagaimana diperbaharuinya? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, cara yang utama adalah Tuhan menggunakan ya penderitaan-penderitaan yang sehari-hari untuk mengubah kita, mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Nah, saudara, jadi kita jangan ya menolak penderitaan, jangan menghindari penderitaan. Kita mesti memeluk penderitaan. Nah, penderitaan ini apa? Konteksnya, saudara baca nanti ya. Kalau saudara balik ke ayat 11, ya, penderitaan di sini adalah situasi-situasi, kondisi-kondisi, pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang datang, termasuk COVID-19 ini, saudara, di mana ya itu dari Tuhan diizinkannya, ya supaya kita yang hidup ini katanya terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita. Jadi, saudara, kita nggak bisa berubah dari dalam, ya, kalau nggak ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kita terus-menerus diserahkan kepada maut, diserahkan kepada jalan kematian, saudara. Kita nggak akan mati-mati kalau tidak ada penderitaan, saudara. Nanti kita kayak zombie, mati hidup lagi, saudara. Nah, Tuhan izinkan penderitaan supaya kita dibawa ke jalan kematian. Nah, itu penderitaan yang dari luar. Lalu, penderitaan yang dari dalam apa? Nah, bagaimana respon kita? Itu ayat 10, saudara. Kami senantiasa membawa kematian Yesus supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi saudara, Tuhan yang izinkan penderitaan-penderitaan supaya kita dibawa ke jalan kematian. Nah, bagian kita tinggal bawa kematian Yesus. Ya, jangan bawa kematian saudara. Saudara nggak bisa mati sendirian. Saudara bisa mati karena Yesus sudah mati buat saudara. Ya, jadi inilah yang disebut pikul salib menyangkal diri tiap hari. Ya, ketika kita pikul salib menyangkal diri tiap hari, maka ada kehidupan Kristus yang akan nyata dalam tubuh kita, saudara. Nah, ini harus terjadi tiap hari, saudara. Inilah yang disebut praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, lewat disiplin-disiplin rohani kita diubahkan dari dalam,
dari dalam, saudara, semakin serupa dengan Dia. Nah, akhirnya kita jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, kita udah belajar waktu yang lalu, kayaknya minggu lalu, next ya, yaitu bagaimana cara mempraktekkan disiplin rohani. Nah, kita udah belajar ada 3 unsur yang harus kita miliki. Pertama, peranan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pengganti Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia mengutus Roh Kudus, dialah pendamping yang lain, penolong yang lain. Nah, kata yang lain di situ ya, artinya gini, Saudara, pribadi yang lain tapi fungsinya sama. Ya, peranannya sama. Jadi Yesus, Roh Kudus itu penolong, pendamping. Ya, dia pribadi yang lain, ya kita percaya Tritunggal, 3 pribadi, pribadi yang lain, tapi peranannya sama, Saudara. Haleluya. Jadi kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa jadi pemagangnya, Saudara. Karena dia menggantikan Yesus, melakukan pemagangan dengan kita. Itulah tugas Roh Kudus sekarang. Ya, ini penting sekali, Saudara. Nah, lalu apakah hanya peranan Roh Kudus? Enggak, ada peranan kita. Nah, yang kanan bawah, peranan kita adalah kita harus membuat rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Artinya secara disengaja. Ya, nanti kita lihat lagi list disiplin-disiplin rohani, nanti kita lihat itu, coba mana yang saudara belum praktekkan. Ya, jadi kita harus praktekkan. Matius 6 itu, saudara, dari ayat 1 sampai ayat 34. Ya, bahkan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu adalah tentang disiplin-disiplin rohani. Nah, kita praktekkan, saudara, terus-terusan. Nah, harus punya rencana. Nah, setelah kita punya rencana, saudara, Roh Kudus mulai bekerja. Nah, apa yang Roh Kudus kerjakan? Dia membawa kita, memimpin kita ke padang gurun, saudara. Ini yang kita nggak suka. Kita tengking biasanya ya. Dia akan bawa kita ke padang gurun untuk dicobai dan diuji. Ya, jadi Roh Kudus itu yang berinisiasi. Supaya apa, saudara? Nah, supaya bagian kita adalah latihan. Supaya ada latihan lewat penderitaan, ujian, cobaan, hidup sehari-hari. Ya, kalau nggak ada ujian, cobaan, kita nggak latihan, jamin deh, saudara. Makanya izinkan dia melatih kita. Ya, siap, saudara, dilatih oleh dia. Kalau kita nggak latihan, saudara, kita nggak bakal bisa jadi, saudara. Disiplin itu tidak bisa lepas dari latihan. Harus terus. Kita nggak sekali jadi, saudara. Latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Nah, kalau saudara mau grow, bertumbuh, saudara harus punya sparing partner. Betul? Sparing partner. Misalnya petinju, saudara. Kalau dia kelas ringan, ya, nah jangan dia dikasih kelas berat. Bonyok dia, saudara. Sparing partnernya ya. Dia harus dikasih yang setanding, kelas ringan juga. Kalau dia dikasih kelas layang, aduh, ya dia nggak belajar dengan baik, saudara. Ya, karena apa? Skillnya mungkin dia lebih bagus, beratnya, tenaganya, powernya lebih rendah dari dia kelas layang, dia nggak bisa belajar. Ya, makanya saudara, Tuhan tahu sparing partner mana yang saudara butuhkan. Ya, nah kalau saudara jiwa baru, setannya juga jiwa baru, saudara, yang dikirim, ya kira-kira gitu ya. Karena supaya apa? Setanding sama saudara, supaya saudara latihan, belajar. Ya, kalau kayak Yongki gitu ya, ini jiwa lama ya, saudara. Setannya juga jiwa lama yang lumayan pengalaman. Ya, tapi kalau Kak Billy, wah, ya Pak Billy itu setannya harus tingkat penatua, saudara. Yang udah lulus akademi persetanan. Nah, itu tandingannya, saudara. Supaya Kak Billy latihan, ya saudara. Nah, ini dia. Kita harus belajar, latihan terus, ya saudara, supaya kita ya diubah dari dalam makin serupa dengan Kristus, ya.
Jadi kita udah belajar minggu lalu ini. Nah, saudara, ini sebenarnya pelajaran SPK Pengabdi, SPK level 2. Ya, jadi kita lagi belajar ini terus ya di networknya Pak Mardi. Ini namanya SPK Pengabdi. Ya, belajar lagi Matius 5, 6, 7. Ya, kalau SPK pemenang itu lebih banyak baru basic-basicnya, saudara. Pelepasan, kesembuhan batin, dipenuhi Roh Kudus, baptisan ya. Nah, itu basic sekali, saudara. Tapi kita orang Kristen yang udah mulai bertumbuh harus belajar SPK Pengabdi. Nah, ini yang saya sampaikan adalah SPK Pengabdi, saudara. Ya. Nah, bagaimana kita bisa, saudaraku, ya, mempraktekkan disiplin rohani? Nah, kita mesti tahu dulu apa sebenarnya, mengapa praktek disiplin rohani, saudara. Mengapa? Ya, nah kita lihat berikutnya, saudara, gambarnya. Karena, saudara, ya sasaran kita adalah Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Tuhan mau sasaran akhirnya, saudara, kita semua manusia batinianya mengalami renovasi, pembaharuan terus-menerus setiap hari sampai kita menjadi pohon yang baik. Ya, itu sasarannya, saudara. Ya, jadi yang diubah manusia batinnya, yang di dalam. Nah, lewat apa? Praktek disiplin rohani. Nah, kenapa mesti praktek disiplin rohani, saudara? Ya, karena, saudara, ya, untuk mengalami pembaharuan hati atau saudaraku renovare ini, ya, mesti ada proses pencabutan atau pemberesan akar-akar dosa. Lihat pohon ini, saudara. Pohon ini bisa berbuah baik karena akarnya baik, saudaraku. Kalau akarnya tidak baik, nanti keluarnya buahnya juga tidak baik. Ya, nah mari kita lihat next. Apa akar-akar yang menyebabkan kita, saudaraku, berbuat dosa? Ya, nah kalau saudara baca, ya inilah yang Yesus hadapi di padang gurun, saudaraku. Ya, dia hadapi supaya kita bisa menang. Karena inilah akar dosa yang Adam dan Hawa kalah, saudara. Mereka jatuh ke dalam dosa karena 3 akar ini, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini dia, saudara. Perhatikan, saudara. Ya, ini penyebabnya dosa, saudara. Akar-akarnya 3 hal ini, saudara. Keinginan daging, ya, kalau kata lainnya adalah apa, saudara? Ya, wanita. Kemudian keinginan, ini buat pria ya, wanita. 3 ta itu, masih ingat? Keinginan mata itu apa, saudara? Ya, adalah, saudara, ya, keinginan mata itu adalah, saudara, ya, apa? Harta, ya, cinta uang, ya. Kemudian, saudara, keangkuhan hidup, tahta, ya, 3 ta ini kalau buat pria ya. Nah, saudara, ini akarnya semua dosa, saudara. Ini akar. Kalau ini nggak beres, saudara, ya, dia maka yang dihasilkan juga hal-hal yang tidak beres itu, ya. Kalau akarnya masih ada 3 ini, saudara, buah-buahnya nanti keluarnya sesuai dengan akarnya. Nah, jadi akar itu apa, saudara? Pikiran dan perasaan kita. Ya, itu ada di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Ya, itulah pikiran dan perasaan kita, saudara. Pikiran dan perasaan kita. Nah, itu menghasilkan, akar menghasilkan batang. Batang itu sikap-sikap hidup kita, saudara. Ya, kalau pikirannya, hatinya nggak benar, ya sikapnya juga nggak benar. Nah, kalau sikapnya nggak benar, batang dan cabangnya ini nggak benar, saudara, keluarnya buah-buahnya nggak benar.
Nah, buah itu apa, saudara? Itulah perbuatan-perbuatan. Ya, jadi saudara ada 4P. Dari pikiran, perasaan menghasilkan perilaku, perilaku menghasilkan, saudaraku, perbuatan. Nah, jadi kalau saudara mau punya perilaku dan perbuatan yang baik, akarnya mesti akar yang baik. Nah, supaya kita punya akar yang baik, saudara, makanya kita harus praktek disiplin-disiplin rohani. Kalau enggak, akarnya, saudara, akan menyebabkan kita terus memproduksi perilaku yang enggak benar dan buah-buah yang tidak benar. Nah, itu sebabnya, saudara, kita mesti dealing with the root, ya, with the roots. Nah, inilah, saudaraku, praktek disiplin-disiplin rohani. Mari kita lihat, saudaraku, yang terakhir gambarnya. Nah, jadi saudara, kenapa kita praktek disiplin rohani, saudara? Ya, jadi apa sih gunanya disiplin rohani? Nah, kita dealing with the roots. Jadi disiplin rohani ini adalah untuk membereskan masalah akar, saudara. Contoh, disiplin penyangkalan diri. Nah, ini adalah disiplin untuk mematikan akar dosa, atau kalau mau pakai istilah lain, mencabut akar-akar dosa itu, saudara. Ya, lewat apa? Penyangkalan diri, membawa kematian Yesus senantiasa. Ya, jadi saudara, kita, saudaraku, cabut akar-akarnya atau matikan akar-akarnya, sehingga kalau akar-akarnya berubah, nanti, saudaraku, sikap-sikap dan perbuatan-perbuatannya berubah. Nah, bagaimana contohnya, saudara, kita mematikan akar-akar ini, saudara? Contohnya keangkuhan hidup. Wah, ini sombong, saudara. Angkuh, tidak bergantung kepada kasih karunia, saudara. Sehingga muncul akar yang pahit. Ya, akibatnya sikapnya rusuh dan cemar, saudaraku. Dan akhirnya keluar percabulan, saudaraku. Nah, kita lihat, saudara, datangnya dari mana? Keangkuhan hidup. Jadi jangan lawan percabulannya langsung, itu buahnya. Ya, kita sering, saudaraku, cabut buah. Ya, kita pelayanan cabut buah. Ya, besok kalau akarnya masih ada, dia berbuah lagi, saudara. Besok-besok. Ya, kita sering pelayanan babat batang. Wah, buang batangnya, sikap-sikap hidup yang nggak benar. Akarnya masih ada, keluar lagi besok. Pohon pisang kalau saudara babat batangnya, ya, selama dia belum berbuah, dia keluar lagi, saudara. Hidup lagi karena akarnya masih ada. Potong lagi, hidup lagi, saudaraku. Nah, ini dia. Ya, jadi disiplin rohani itu untuk potong akarnya, cabut akarnya, matiin akarnya, saudara. Kalau keangkuhan hidup nggak ada, ya sikap-sikapnya berubah, saudara. Buah-buahnya berubah. Nah, keangkuhan hidup paling, saudaraku, jitu dilawan dengan disiplin pertama yang paling penting yang Yesus ajarkan, kerahasiaan. Ya, jadi Matius 6 ayat 1, kerahasiaan. Apabila kamu melakukan kewajiban agamamu, janganlah supaya dilihat orang. Ayat 2 bilang, janganlah supaya dipuji orang. Nah, kalau kamu hidupnya untuk cari pujian, sindrom nomor 1, ya, kau mau jadi nomor 1, ya, apa-apa, I am number 1, ya. Wow, saya mau jadi PKS tersohor, ya, di KTC, di industri, ya, misalnya di Jakarta, di seantero Indonesia dan seantero dunia. Nah, itu, ya, saudara, saya ngomong begini untuk diri saya juga. Kita harus jaga-jaga, saudara. Kita harus selalu, saudaraku, hati-hati dengan ini. Ya, sindrom number 1 ini, saudara. Kecap nomor 1, orang lain kecap nomor 2, saudara. Ya, atau nomor berapa. Ya, kita, saudaraku, terus haus dipuji. Apapun yang kita lakukan untuk cari perkenanan manusia,
untuk dipuji, untuk menyenangkan manusia, menyenangkan daging, ego kita. Nah, ini mesti diberantas. Caranya gimana? Ya praktek disiplin kerahasiaan. Namanya juga disiplin, latihan terus. Nah, supaya latihan terus, Tuhan izinkan, saudara. Langsung Tuhan izinkan dibawa ke padang gurun nama Roh Kudus. Ya, dikasih apa? Cobaan atau ujian. Nah, saudara habis khotbah, wih dahsyat saudaraku. Langsung ada orang yang puji saudara. Aduh Pak, tadi khotbahnya dahsyat ya Pak ya, merinding lu saya lu. Waduh, dahsyat, langit terbuka Pak, urapan turun. Ya, saudara di mulut bilang begini, ah enggak lah, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tapi dalam hatinya, sekali lagi dong dipuji. Nah itu dia saudara. Hati-hati saudara. Itulah kita memberi makan kepada akar keangkuhan hidup ini saudara. Kita kasih makan. Nah ketika kita kasih makan, ya keluarlah sikap-sikap dan buah-buahnya. Keluar. Rusuh, cemar, gampang kepahitan, dan akhirnya buah-buahnya saudara ujungnya bisa cabul. Ya, percabulan dari situ datangnya saudara. Nah makanya aneh saudara. Orang coba lawan percabulan, nggak menang-menang. Tapi ketika dia dealing with the roots, beresin akarnya saudara. Dicabut akar keangkuhan hidupnya. Beres saudara. Bisa dia mengalahkan apa? Percabulan. Nah itu ya. Jadi kita harus ngerti gimana kita berubah. Nah, disiplin memberi itu penting. Itu mengalahkan ego center kita, saudara. Aduh, itu belajar memberi, saudara, dengan motif yang benar. Ya, nah puasa, ya praktekin, saudara. Waduh, dahsyat banget. Menyendiri, berdiam diri, ya. Ketika saya praktek berdiam diri dan menyendiri, saudara, Tuhan bukain hal-hal yang saya nggak lihat sebelumnya. Ya, saya catat, terima kasih Tuhan. Disiplin sabat, ya seminggu sekali, bahkan tiap hari ada sabatnya. Ya, kita praktek istirahat di hadirat Tuhan yang benar, saudara. Nah, disiplin cara memandang harta, cara memandang Allah, cara memandang diri sendiri, cara memandang orang lain, saudara. Disiplin penundukan diri dan lain-lain. Ini semua untuk menyangkal diri, saudara. Ya, cabut akar. Nah, cukup enggak, saudara? Ini kan yang negatif, kita ambil sesuatu. Nah, harus ada disiplin yang positif. Disiplin keterlibatan, engagement. Coram Deo, itu apa, saudara? Ya, kalau istilahnya siapa itu, saudara, Yesua Abraham, soaking in the presence of God. Ya, jadi kita kayak apa ya, di hadirat Tuhan kita soaking, dibasahi dengan hadirat Allah. Atau boleh dibilang kayak napas. Kita terima, saudaraku, ya hadirat Allah itu kayak napas, kita sedot, kita terima. Ya, merenungkan firman, itu disiplin apa, saudara? Kita membangun akar-akar yang baru sekarang. Ya, akar itu tugasnya apa, saudara? Ya, itu nyedot kan, osmosis, nyedot makanan, zat-zat hara, nyedot air, ya. Itu gunanya. Makanya merenungkan firman itu kita nyedot keterlibatan, kita receiving, saudara. Nah, itu mesti praktek. Disiplin ibadah raya itu impartasi. Makanya jangan nggak ikut ibadah raya. Ada impartasi korporat, saudara. Ya, kalau saudara nggak disiplin ibadah raya, ya nggak dapat pengurapan korporat itu, nggak bisa di komsel aja, nggak bisa hanya di kompak. Tapi ibadah raya kita sebagai keluarga bersama, ada urapan Tuhan di situ. Yang kedua, berikutnya ibadah komsel dan kompak. Nah ini penting saudara. Di sini kita minum, kata Alkitab, ya. Kita minum, saudara. Kita memberi minum seorang akan yang lain. Wow, ini keren nih, saudara. Ya, sebab 1 Korintus 12 ayat 13 bilang gini, saudara. Ya, sebab oleh roh yang sama kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus, oleh roh yang sama kita diberi minum. Wow. Jadi kalau kita nggak minum, haus, saudara.
Kalau kita nggak minum, kita nggak penuh Roh Kudus terus-terusan, saudara. Nah, penuh Roh Kudus itu ada dua dimensi. Secara pribadi kita bisa penuh Roh Kudus, tapi kita harus penuh Roh Kudus dalam dimensi korporat supaya lengkap. Ya, jadi caranya gimana? Ada di Komsel dan Kompak. Di situ kita minum terus, saudara. Minum. Kita saling memberi minum. Nah, minum di sini apa? Manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Kita saling memberi minum. Nah, ini, saudara, adalah kita terima sesuatu. Kita bangun akar yang baru. Di mana kita bisa sedot. Ya, energi ilahi itu, saudara. Kita sedot. Ya, kita terima kuasa. Nah, kalau kita punya dua disiplin ini, saudara, berarti kita membuang akar-akar yang berdosa tadi itu dan membangun akar-akar yang baru. Nah, akhirnya kita jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Itulah rencana Tuhan buat kita. Nah, inilah SPK, ya, saudaraku pengabdi. Saudara mesti belajar ini, ya. Jangan basic terus, SPK pemenang terus. Ini, saudaraku, praktek Matius 5, 6, dan 7. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau buka kesempatan buat kita tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, tapi kita hanya punya sekitar 7 menit. Ya, sorry, saya masih harus menyelesaikan ada session lagi di mesbah doa yang lain. Silakan. Kalau bisa ada kesempatan tanya jawab 7 menit ini, silakan. Ya, silakan teman-teman 7 menit ya. Jangan sia-siakan waktu kita ya bersama pengajaran yang memberkati secara pribadi ya, saya dan istri, mungkin juga teman-teman. 2 atau 3 pertanyaan Kak Edi boleh? Boleh. Boleh Nggak ya. bayar kok. 2 ditambah 3 artinya 5 teman-teman ya. Wow. Dengerin Ya, tuh kalau kata Kak Edi, 2 atau 3, 5 jadinya ya. Ya, kalau udah ada cepat Ya, cepet ya, silakan teman-teman. Ya, Kak Edi mau tanya ya. Kita kalau dipuji kan seneng ya, Kak Edi ya, kayak berbunga-bunga gitu ya hatinya. Nah, jadi bagaimana Kak Edi ketika ada orang yang memuji kita ya, respon kita seperti apa sebaiknya Kak Edi? Gitu. Ya, kita nggak bisa hindari selalu ada pujian. Bahkan saudara, kita juga mesti mengencourage orang kan, itu kan termasuk pujian juga. Kita disuruh membangun orang lain. Nah, jadi kita hati-hati dalam memberi pujian, harus tulus. Ya, jangan memberi pujian itu ya ada apanya gitu ya. Jadi kita memuji untuk nyenengin dia. Nah, ini bisa menjatuhkan dia, untuk ngangkat-ngangkat dia, tapi juga untuk nyenengin diri kita, ya kan? Karena kita kalau muji orang, wah kita nyenengin orang, kita puas, ya. Nah, saudara, jangan menghasilkan pujian yang sia-sia. Jadi harus tulus, ya. Nah, dalam menerima pujian, entah itu pujiannya tulus atau enggak, ya, yang penting kita begini, kita kembalikan semua pujian hanya kepada Tuhan, ya. Jadi jangan dinikmati, aduh sekali lagi dong, ya gitu ya. Jadi kita belajar, nah ini kita lagi mencabut akar keangkuhan, saudara. Jadi ini yang pertama yang Tuhan hantam. Cabut akar ini dulu, saudara, disiplin kerahasiaan. Kalau kita bisa menang ini tiap hari ya, ini harus latihan terus. Ya, makanya dibawa terus ke padang guru nama Roh Kudus ya. Siap? Kayaknya wajah-wajahnya mulai serem. Jangan takut, kata Yongki, cooknya Tuhan itu ringan dan enak. Memang ngeri-ngeri tapi ujungnya sedap ya, daripada sedap-sedap ujungnya ngeri. Ya, puji Tuhan. Ya itu ya. Oke, Ya, ada Kak. lagi? Ada nih Kak, apakah untuk mengetahui akar yang jelek hanya dapat dilihat dari perbuatan yang keluar saja? Ya, akhirnya akar yang jelek pasti akan keluar dalam bentuk buah. Ya, kita amati aja buahnya. Makanya di Matius 7 itu kan Tuhan sebenarnya ngomong ini, Tuhan lagi ngomong tentang serigala berbulu domba kan.
Jadi ada orang dalamnya masih serigala, belum lahir baru, tapi luarnya domba. Ya, mungkin dia ikut kebaktian, baca Alkitab, kayak orang Kristen lah, kayak domba. Tapi dalamnya masih serigala. Nah, Yesus bilang, dari buahnya kamu tahu pohonnya, kan? Nah, jadi kalau dia murid, saudara, dia pasti praktek Matius 5, 6, 7. Sehingga dia nanti jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Kalau dia bukan murid sejati, dia nggak mau, diajarin nggak mau. Ngapain sih? Pokoknya gue terima Yesus sudah beres. Ngapain disiplin-disiplin? Nggak usah. Nah, jangan-jangan dia bukan murid, saudara. Ya, dia nanti mungkin dia serigala berbulu domba, saudara. Yang nanti keluarnya buah-buahnya buah yang tidak baik. Ya, oke. Ya, saya mau meneguhkan ya, yang tadi kayak diajarkan ya, penderitaan harus dipeluk ya setiap hari. Mau tahu siapa, kita harus berpelukan sama pasangan. Ya, karena kalau kita pelukan ya kita nggak akan masuk dalam penderitaan, teman-teman ya. Jadi sering-sering peluk pasangan kita ya, karena kita tahu ya, yang paling sering kita hadapi yaitu ya, kita berpasangan supaya kita saling apa? Saling disempurnakan. Ya, saya ingat banget nih kemarin dikasih nasihat juga. Karena istri saya kan selalu gitu, maksudnya dia baik gitu ya. Ya, kamu kurang nih di sini. Nah, saya tuh terganggu tuh Kak, kalau kayak gitu tuh Kak. Lagi dia langsung spontan gitu loh. Waduh, saya langsung, aduh, ini kayaknya saya ngelakuin apa juga di mata dia, saya menilai ya cara memandang. Saya kayaknya kurang terus, kalau saya kurang ya udah kamu aja lah. Saya kasih kesempatan kamu. Enggak, saya nggak bisa, kamu yang bisa. Jadi kayak dorong-dorongan Kak, gitu loh Kak. Gimana nih Kak cara yang benar untuk kita saling ya, untuk membangun, untuk cara memandang gitu yang tadi Kak Edi katakan. Ya, paling bagus kita sama-sama ya praktek disiplin rohani barengan. Kan kita kayak kompak juga kan suami istri. Nah, kami juga gitu ya. Jadi kita praktek sama-sama, kita sharing, kita belajar sama-sama ya, dan itu dahsyat sekali ya. Kita saling melengkapi tadi itu ya. Terus ada accountability, semangat juga kita praktek bersama dengan istri, dengan keluarga ya. Ya, mungkin aku tambahin. Jadi ketika kita menerima masukan, terus ada reaksi di dalam hati kita yang kita nggak bisa terima, mungkin kita juga bisa izinin Roh Kudus menyatakan itu, kenapa ya saya responnya begini. Tuhan, ada bagian mana di dalam hatiku yang Engkau lagi sedang gali supaya aku dipulihkan dan disembuhkan. Nah, waktu kita terbuka begitu, itu Roh Kudus akan membawa kita loh. Karena Roh Kudus pekerjaannya, fungsinya adalah menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, supaya kita responnya menjadi benar. Itu sebabnya Roh Kuduslah yang memulihkan dan menyembuhkan kita. Mari kita buka hati kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, dalam berkomunikasi, dalam memandang orang lain, pasangan nikah kita, anak-anak kita, teman-teman sepelayanan, itu yang kita mesti praktek tiap hari bersama Roh Kudus. Ya. Amin. Oke, satu lagi yang terakhir. Ya, satu lagi teman-teman. Ayo silakan. Sudah dua. Sudah dua ya. Ya. Oke. Oke. Nggak ada ya. Kalau nggak ada. Shalom. Ya, silakan. Ya, Kak Edi mau nanya Kak Ros dong. Gimana dalam keluarga itu memuji, gitu prakteknya gimana, memuji suami, memuji anak, gitu. Oke. Aku jawab ya. Cara kita memandang itu, kita mesti mulai dari situ untuk memuji orang lain. Melihat dia adalah ciptaan yang baru. Dia yang lama sudah berlalu, dia yang baru sudah datang. Dari situ berawalnya. Kedua, kita fokusnya memuji karakter dia yang membuat yang semakin serupa Kristus. Jadi waktu kita bangun anak-anak kita, jangan cuma bilang, oh kamu hebat, kamu ini, tapi puji ketekunan dia belajar, ketaatan dia kepada perintah-perintah orang tuanya, itu yang dipuji.
yang keserupaan Kristus yang ada di dalam dirinya. Juga terhadap pasangan kita, ketika dia terbuka, aku tadi dicobai, aku tadi hampir kepleset, tergelincir, tapi aku pegang janji Tuhan, aku lari kepada Tuhan. Itu yang dipuji. Jangan dasar kamu, memang pikirannya kotor kamu atau gimana gitu loh. Itu kan bukan pujian, itu menghancurkan pasangan kita. Karena kita harus saling, suami istri adalah sarana alatnya Tuhan untuk saling menyembuhkan. Jadi ketika kita memuji pasangan kita, pujilah hal-hal yang semakin serupa Kristus dengan motifnya yang tulus. Bukan supaya nanti aku dibayain atau apa yang aku mau, yang aku targetin mau beli hari ini, dia harus beli. Jadi aku puji-puji dia. Bukan, itu namanya manipulasi. Pujian dengan hati yang tidak tulus ya. Kita menyihir pasangan kita di rumah. Jadi kita harus bertobat kalau ada niat-niat seperti itu. Aku bisa ngomong ini karena aku udah lewatin ini. Haleluya. 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 Jadi istri-istri pujiannya harus dari hati yang benar ya. Dari Ya, pikiran suami yang juga. benar. Suami juga jangan hanya ada maunya. Wah. Setuju Karos. Setuju Karos. Waduh. Dulu ya. Jangan pakai Thank you sihir. banget. Ya, Ya, thank you Kak Edi. Thank you Karos. God bless you. Disiplin. Bye. Terima kasih.